Selamat pagi, Bapak Allah menepati janji. Ya. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, seringkali kita meresponnya dengan cara yang kurang baik, dengan cara yang seperti anak kecil terhadap orang tuanya. Ketika orang tuanya berjanji, dia meragukan keseriusan orang tuanya. Kadang-kadang dia berkata, "Awas ya Pak, awas ya Ma, saya tunggu ya, beneran ya." Sikap yang sama sering kita lakukan, kita terapkan kepada Tuhan. Seolah Tuhan itu bisa saja ingkar janji, bisa saja tidak mampu memenuhi apa yang sudah Dia katakan kepada kita. Ini adalah sikap-sikap yang perlu dibersihkan, diproses, dibuang dari dalam kehidupan kita. Allah bukan pribadi yang bisa berdusta. Dia tidak mungkin mengingkari janji. Sekali Dia berfirman, maka Dia akan menepati. Itulah sebabnya Israel diberikan waktu 70 tahun di dalam pembuangan untuk diproses dan dibentuk hatinya, dibersihkan, disucikan, agar dapat memahami bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup mereka dan menikmati itu sepanjang kehidupan mereka. Mengenal Tuhan membuat mereka akan mengasihi Tuhan. Mengenal diri sendiri membuat kita bergantung kepada Tuhan. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Ayat ini disampaikan oleh Daud kepada Tuhan setelah ia mendengar janji Tuhan lewat Nabi Nathan. Kita bisa baca di dalam 2 Samuel 7 ayat 16 bagaimana Tuhan menjanjikan bahwa keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Daud merespon janji ini dengan sangat rendah hati, dengan sikap yang sangat luar biasa, baik. Dia mengatakan, "Siapakah aku ini Tuhan?" Kita jarang mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Kita selalu menganggap diri kita layak menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Kita jarang mengoreksi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Seharusnya ketika kita membaca janji-janji Tuhan dengan penuh kerendahan hati, kita datang bersujud tersungkur di kaki Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Bagaimana mungkin aku layak? Kita melihat keberadaan diri kita yang tidak mungkin sempurna, tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa jamahan tangan Tuhan. Hati kita tidak mungkin berubah menjadi satu hati yang tulus mengasihi Tuhan. Inilah sikap respon yang baik kepada Tuhan. Tetapi memiliki hati yang seperti Daud harus melewati proses pembentukan, ujian, pemurnian. Secara figuratif,
70 tahun merupakan masa proses yang lengkap, yang tuntas untuk membersihkan hati bangsa Israel. 70 tahun pembuangan ke Babel adalah masa di mana Tuhan memisahkan antara orang-orang yang baik, yang benar, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengan orang-orang yang fasik, yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Masa 70 tahun bagi orang benar yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh merupakan masa di mana Tuhan membersihkan kehidupan mereka. Sekali lagi kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego di dalam masa-masa pembuangan. Bagaimana mereka diproses Tuhan, melewati penderitaan, bukan menjauh dari kasih Tuhan, tetapi semakin mengasihi Tuhan, semakin menunjukkan kemurnian hati iman mereka, kecintaan mereka kepada Tuhan. Orang yang sudah diproses, dibentuk, dimurnikan sedemikian rupa, akan merespon segala sesuatu dengan tepat, dengan baik, sama seperti Daud yang merespon janji Tuhan dengan sikap yang penuh kerendahan hati, mengenal diri, membuat dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengenal Tuhan membuat dia semakin mengasihi Tuhan. Jika kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama dan kedua. Sampai ayat yang ketiga dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Orang yang sudah diproses, dibersihkan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat teguran, lewat hajaran, lewat didikan, itu membentuk hati yang murni dan bersih. Dan Tuhan menginginkan setiap orang yang sudah bersih oleh firman Tuhan, oleh teguran, hajaran, dan didikan Tuhan, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat ke-6 dikatakan, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid." Jadi maksud penderitaan, maksud proses, maksud pembuangan dalam konteks bahasa Israel adalah maksud Tuhan, rancangan Tuhan yang ajaib untuk membersihkan kehidupan yang tercemar oleh dosa, hati yang tidak tulus, hati yang masih belum murni. Tuhan membersihkan orang-orang yang mau menerima
pembersihan dari Tuhan, dengan kejujuran, dengan ketulusan, rela dibentuk dan diajar oleh Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan memberi